Baik anak-anak sekalian, seperti yang sudah Ustadz beritahukan di awal, setelah zikir Ustadz akan sharing ya atau berbagi pengetahuan tentang tema hari ini, yaitu tentang kejujuran. Yaitu puasa menaikkan kejujuran. Kalau tidak salah seperti itu ya judulnya ya, puasa dan kejujuran. Nah, anak sekalian, Ustadz yakin kalian di dua materi sebelumnya ataupun di kelas juga sudah sedikit mungkin disinggung bagaimana keutamaan bulan Ramadan ini ya Nak ya. Bulan Ramadan yang sangat mulia, di mana ada beberapa hal yang membuat bulan ini jadi mulia, yaitu salah satunya bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian yang saudara-saudara, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur bukanlah hal yang mudah ya Nak ya. Kalau kita lihat dari segi arti, jujur arti secara umum, jujur itu memiliki arti keselarasan antara berita dengan kenyataan, yaitu jujur secara umum. Keselarasan artinya kesamaan antara berita dan kenyataan. Jadi antara apa yang diberitakan dan yang terjadi itu harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Contohnya seperti ini. Di Al-Hanif sedang diadakan buka bersama pada sore hari. Nah, dan dilaksanakan setiap bulan puasa. Selama bulan puasa atau bulan Ramadan, Masjid Al-Hanif mengadakan iftar jama'i. Nah, itu ketika ada orang mengatakan seperti itu harus berupa info yang benar atau berita yang benar. Jangan sampai kita dikasih info seperti itu, ternyata ketika kita ingin beriftar di Masjid Al-Hanif, kita tidak mendapati. Nah, itu berarti beritanya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu dinamakan yang tidak jujur. Maka jujur itu harus selaras ya antara berita dan juga kenyataan. Nah, anak sekalian yang saudara-saudara, jujur itu bisa dibilang akan terbagi menjadi dua. Ya, secara umum terbagi menjadi dua, yaitu jujur secara ucapan dan jujur secara perbuatan. Nah, secara ucapan itu bisa jadi seperti riya ya ucapan itu ya. Jadi kita punya apa, tapi kita melakukan seperti apa, tapi tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beribadahnya tidak jujur. Ya, akan kita ibadah itu kan harusnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan untuk siapapun. Nah, kalau kita sudah ibadahnya itu niatnya untuk dilihat orang, maka sudah tidak jujur sebutannya. Mau itu bentuknya sholat, mau itu bentuknya memberi sesuatu atau berbuat baik dalam bentuk apapun, ketika itu tidak dilakukan dengan niat yang benar atau diniatkan untuk selain Allah, maka disebut riyanya seperti itu. Atau yang kedua, perbuatan. Nah, jujur secara perbuatan. Jujur secara perbuatan contohnya adalah kalau kita melakukan sesuatu itu harus sama dengan apa yang kita niatkan. Kalau memang kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, maka kita jujurnya adalah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Itu adalah jujur yang benar. Tapi kalau yang salah adalah, contoh yang salah, seperti orang-orang munafik pada keumumannya, di mana secara secara nampaknya dia itu seperti beriman ya, sholat ya ikut sholat, tapi dalam hatinya membenci. Ya, ketika disuruh A tidak mau, disuruh B tidak mau, tapi secara kebaikan, secara membenci. Nah, itu dinamakan secara perbuatannya dia seperti orang baik, seperti orang beriman, tapi tidak pada kenyataannya. Dalam hatinya dia mengingkari semua. Itu disebut perbuatannya tidak selaras atau tidak jujur. Perbuatannya tidak dilandasi dengan kejujuran dalam hatinya. Nah, puasa itu salah satu bentuk ibadah di mana ibadahnya sangat personal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan personal, anak sekalian? Personal itu maksudnya yang tahu hanya kita dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anggap aja ketika kita sahur, mungkin orang rumah ya, orang tua, ayah, ibu, adik, kakak, mungkin melihat kita sahur. Tapi yang namanya puasa itu kan sehari ya, tidak hanya ketika sahur, tapi dari kita sahur sampai kita berbuka. Dan antara sahur dan buka ini kita banyak melakukan aktivitas. Nah, kalau kita tidak jujur dengan puasa kita, yang terjadi adalah bisa jadi kita mencuri-curi ketika siang hari setelah capek belajar mungkin ya, atau bekerja, atau aktivitas apapun yang membuat kita capek, siang-siang, aduh kok haus ya. Kemudian lihat kanan kiri, oh nggak ada siapa-siapa. Ayah ibu nggak ada, kakak nggak ada. Ah, coba minum. Nah, ini kan berarti puasa itu personal antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau sampai, kan kita malu ya kalau sampai ketahuan orang tua atau kakek itu kita sangat malu. Makanya kalau kita mau batal puasa itu ya sembunyi-sembunyi. Nah, ini dinamakan kejujuran bahwa Ramadan ini atau bulan puasa ini melatih kita untuk jujur yang lebih baik lagi gitu. Walaupun sebenarnya jujur di hari-hari lain juga penting, di keadaan apapun penting juga. Hanya saja kenapa puasa ini menjadi sangat bagus untuk melatih kejujuran, ya karena personal tadi sifatnya. Nah, kemudian keutamaan jujur, yang pertama, jujur merupakan alamat keislaman atau timbangan keimanan, bisa juga dasar agama dan tanda kesempurnaan bagi pemiliknya. Nah, ini dinamakan jujur. Karena kalau kita beragama, berbuat atau beramal baik, beribadah, kita tidak jujur dengan apa yang kita lakukan, akibatnya kita akan jadi seperti apa? Seperti orang munafik tadi, di mana kita beribadah, tapi dalam hatinya membenci. Lagi-lagi ada satu hal, kalau kita ibadahnya itu karena orang lain, karena takut dimarahin ayah, dimarahin ibu, atau dimarahin ustadz, itu akibatnya kita ibadahnya tidak jujur, ya tidak sempurna. Maka dikatakan keutamaan jujur adalah salah satunya dasar agama, yaitu kalau kita beragama dasarnya harus jujur dulu dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, jujur mendatangkan keberkahan. Ya, ini kita sama-sama tahu kan ya. Kalau jujur itu memang berat, atau ada yang mengatakan biasanya orang-orang di luar ya, jujur itu pahit. Ya, kadang-kadang jujur itu pahit. Atau bisa juga kadang-kadang jujur itu juga manis. Ada kalanya jujur itu pahit kalau memang berat buat kita. Contohnya begini, lagi di kelas, kemudian ada ulangan harian. Nah, ketika ulangan harian, ustadznya titip pesan, anak-anak, ustadz mau izin ke belakang dulu. Izin ke belakang dulu, kalian silakan meneruskan mengerjakan tapi tidak boleh nyontek. Nah, nanti ketua kelas ustadz titip, yang contek dicatat gitu kan. Nah, kemudian ketika kembali dari izin tadi ustadznya kelas, saya nanya, ketua kelas tadi ada nyontek enggak gitu contohnya kan. Terus kemudian ketua kelasnya karena nggak enak sama teman-temannya, nggak ada saat gitu. Padahal mungkin saja ketua kelasnya tahu bahwa oh fulan nyontek, fulanah nyontek, tapi karena tidak enak maka tidak diberitahukan. Nah, itu juga jangan sampai. Walaupun tidak enak tapi harus disampaikan. Karena bisa jadi nggak enak itu karena takut, oh, nanti saya dimusuhin saat, nanti saya dibenci, nanti saya nggak diajak main dan sebagainya. Tidak apa-apa karena sebenarnya anak sekalian, walaupun jujur itu berat, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Kalau kita memberitahukan karena teman kita curang, yaitu untuk kebaikan teman kita supaya kedepannya tidak jadi orang yang curang lagi. Atau juga jujur itu mendatangkan keberkahan. Contohnya ada sebuah kisah yang diceritakan ini dialami oleh sahabat Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah. Ya, suatu ketika beliau sedang berjalan-jalan di pinggir kota Mekah, mungkin ya kota Mekah, di mana di sana biasanya terdapat banyak orang yang sedang mengembalakan kambing. Nah, kemudian sahabat Umar ini mendapati seorang budak yang sedang mengembalakan kambing majikannya. Kemudian sahabat Umar ini yang ngetes ya gampangnya, menguji kejujuran si budak tadi dengan cara sahabat Umar ingin membeli salah satu kambingnya. Kemudian si budak tadi mengatakan,
maaf kambing ini bukan punya saya, kambing ini punya majikan saya. Kemudian sahabat Umar mengatakan lagi, nggak apa-apa, jual aja sama saya, bilang aja kambingnya hilang atau dimakan serigala. Kalau satu kan nggak ketahuan ya gitu intinya. Tapi karena budak tadi adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah, maka dikatakan bahwa mungkin saja tuan saya tidak mengetahuinya kalau saya menjual kambing ini dengan alasan tadi. Tapi yang harus kita ketahui bahwa Allah adalah maha melihat dan maha mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan tentu saja akan diketahui. Dan ternyata beberapa hari kemudian sahabat Umar tadi mendatangi pemilik atau majikan budak tadi dan kemudian dibebaskanlah si budak tadi. Ya, ini adalah bentuk keberkahan dari berbuat jujur, itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibebaskannya menjadi orang merdeka. Yang sebelumnya budak jadi orang merdeka. Kemudian selanjutnya yaitu ada macam-macam kejujuran. Nah, macam-macam kejujuran ini yang pertama jujur dalam niat dan kehendak. Jadi jujur dalam niat dan kehendak itu artinya kalau kita niatnya apa, kita lakukannya juga sesuai dengan niat kita. Contohnya kalau kita niatnya untuk sholat, berarti untuk Allah Subhanahu wa taala kan. Jangan kemudian kita sholat tapi karena kita ngeliat di sampingnya ada guru, ada ustadznya nih gitu. Kemudian kita niatkan, oh sholatnya saya bagus-bagusin aja deh biar dapat nilai bagus atau biar dipuji ustadznya nanti gitu. Nah itu juga boleh ya. Jadi kalau kita ibadah niatkannya harus sesuai dengan seharusnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan. Nah, jujur dalam ucapan ini juga harus anak-anak sekalian. Ini banyak terjadi ya di lingkungan kita bahwa kalau jujur itu cukup berat. Beberapa waktu lalu terjadi juga ya pencurian-pencurian yang mungkin ya ada di Hanif dan sebagainya gitu. Nah, di sana juga harus ketika ditanya siapa yang mencuri, siapa yang mengambil barang temannya sebagainya itu harus mengaku. Ya. Jangan kemudian walaupun berbuat jahat tapi kita juga harus mengakui bahwa kita juga iya saya berbuat jahat. Jangan kemudian kita bohong, enggak saya enggak mencuri atau saya tidak memukul, tidak menzolimi, itu juga jangan ya. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian jujur dalam tekad. Nah, jujur dalam tekad ini juga atau contohnya gini. Kalau saya berjanji bahwa kalau saya pada bulan Ramadan ini bisa menyelesaikan 30 juz dalam waktu 1 hari, maka saya akan membaca Al-Quran dengan lebih rajin lagi. Nah, itu dengan tekad seperti itu juga berarti kita harus melaksanakannya ketika kita berhasil menyelesaikan 30 juz. Ya, jangan kemudian udah selesai, sudahlah nggak jadi gitu. Nah, itu nggak boleh juga. Kemudian yang keempat, jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan itu juga penting. Jadi kalau kita beli sesuatu, ya contohnya kita beli ke kantin, kita beli gorengan di kantin. Kalau kita ngambil gorengannya 5, jangan bilang 1 ya. Jadi kalau kita beli 5 ya bilang kita beli 5. Ya atau lagi beli es di warung samping rumahnya. Kalau kita beli sejumlah sekian ya harus dibayarkan dengan jumlah yang kita ambil. Kemudian yang kelima, jujur dalam kedudukan agama. Nah, jujur dalam kedudukan agama ini adalah jujur yang sangat-sangat penting. Di mana kalau kita beragama, kita harus jujur bahwa agama ini adalah agama yang benar, di mana berarti setiap kita beribadah, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Maka seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nah, itu adalah salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini, ya dalam kehidupan kita ini, kita harus membiasakan yang namanya sifat jujur dalam segala hal, dalam segala bentuk, ya. Tidak boleh kita punya sedikit pun sifat ingin berbohong, ya, dalam segala pun. Contohnya, kalau di sekolah dapat nilai, contohnya dapat ujian matematika dapat nilai 5, ya, kemudian kertasnya sengaja dibuang, kemudian ketika pulang ditanya sama uminya, nah tadi matematika ulangan harian dapat berapa? Dapat 90 Umi gitu. Mana kertasnya? Oh kertasnya ketinggalan di sekolah, besok diambil gitu. Nah itu juga nggak boleh ya.
Nah, intinya dalam kehidupan sehari-hari anak sekalian harus dibiasakan yang namanya kejujuran. Nah, pada bulan Ramadan ini kita ambil ancang-ancang ya. Kalau yang sebelumnya kita tidak terbiasa atau jarang berbuat, bukan jarang ya, masih ada kadang-kadang kita tidak jujur, maka pada bulan Ramadan ini kita niatkan, mulai hari ini, mulai Ramadan ini, saya akan berusaha menjadi anak yang jujur. Ya, walaupun pahit, walaupun nanti dimarahin, walaupun nanti tidak disukai teman, tapi kita harus dibiasakan punya sifat yang jujur. Ya, karena kata Allah tadi, orang jujur itu adalah orang yang beriman atau agamanya yang baik. Jadi kalau kita pengen agama Islam kita baik, maka diawali dengan jujur, terutama dalam beragama. Nah, sampai sini kira-kira anak-anak ada pertanyaan?